Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita. Jadi itu bagaimana gambaran yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Taurat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seakan-akan lupa kepada Allah. Kemudian nanti pada hari kiamat kita akan dilupakan oleh Allah. Nanti pada hari kiamat banyak orang yang menyesal, betul menyesal. Sekarang mereka tidak pernah berpikir penyesalan itu, tapi ketika nanti di sana baru mereka akan menyesal, kecewa, berat hati, dan banyak lagi kegelisahan dalam hati mereka. Kenapa? Itu kalau sudah neraka itu dihadirkan di hadapan mereka, disiapkan di hadapan mereka. Sekarang mereka bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan sesuka apa yang mereka lakukan. Makanya para jamaah, jadilah orang yang terus mengingat Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan orang-orang yang meninggalnya dalam husnul khatimah. Bagaimana meninggal orang yang husnul khatimah para jamaah? Mereka adalah bisa dikenal, dilihat, ditandai, diantaranya ketika mau meninggal dunia sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda dalam dua hadis. Yang pertama hadis rawahu Abu Daud, yang dimana Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, pernah bercerita ketika Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaknya engkau talqin, engkau ajarkan dia ketika mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Maka akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orang yang akhir kehidupannya sempat dia mengatakan la ilaha illallah, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga atas izin Allah. Ini dalilnya. Hadis rawahu Abu Daud. Ustaz, berartinya orang kalau mengatakan la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Ketika mau mati dia mengatakan la ilaha illallah. Betul. Betul itu. Sahih. Tapi ingat, ada syaratnya. Ada syaratnya. Tidak semudah itu. Apa syaratnya Ustaz? Dia harus berilmu. Dia harus berilmu, dia harus mengerti, faham tentang kalimat yang diucapkan, itu harus ngerti apa fungsinya, apa kedudukannya, apa maksudnya, itu harus ngerti. Bagaimana bisa dimengerti? Di antaranya adalah belajar mengerti tentang tauhid. Kalau orang hidupnya nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak pernah mencari ilmu, dekat dengan ulama, dekat dengan ustadz yang mengajarkan ilmu, bagaimana dia mengerti tentang la ilaha illallah? Nggak pernah mengerti. Makanya para jamaah Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in ini pernah ditanya, bukankah la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci masuk surga? Bala, betul. Walaysa miftahun illallahu miftah. Akan tetapi di setiap kunci itu ada asnan. Apa asnan? Gigi. Jadi tidak semua orang bisa memasuki pintu surga dengan kunci tadi kalau dia tidak punya asnan, apa? Gigi. Fa in jaa bimiftahu lahu futiha.
lakal jannah wa illam la yuftahul jannah. Kalau dia masuk surga dengan membawa kunci dan kunci tadi ada gigi-giginya, dia bisa membuka pintu surga. Tapi kalau dia membawa kunci tapi kunci tadi tidak ada gigi-giginya, maka dia tidak akan pernah bisa membuka pintu surga. Maka di antara giginya tadi apa? Berilmu, ngerti, faham. Dan dibarengi dengan apa? Amal-amal kebaikan, amal soleh dan ketaatan. Semasa hidupnya dia orang yang taat kepada Allah. Jadi sekedar orang mengatakan la ilaha illallah, apakah dia masuk surga? Bisa dia masuk surga kalau selama hidupnya dia adalah orang yang taat kepada Allah dan berilmu. Dia mau belajar. Tapi semasa hidupnya dia tidak berilmu, tidak mau belajar, dan orang itu tidak mau taat kepada Allah, maka dia tidak akan pernah bisa membuka pintu surga. Artinya apa? Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Kok bisa, Ustaz? Bisa. Contoh siapa? Fir'aun. Bapak Ibu kenal dengan Fir'aun? Kenal ya? Siapa Fir'aun? Fir'aun adalah penguasa di Mesir yang dia telah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Ingat ya? Jadi kalau kita mengambil faedah kalimat Fir'aun itu ada dua. Satu, dia mengatakan Tuhan, berani mengatakan Tuhan. Tapi di satu sisi dalam Al-Quran itu ada dua kalimat ucapan Fir'aun itu. Satu, dia pernah mengatakan Tuhan. Yang satu lagi ayat dia mengatakan dia bukan Tuhan. Aneh tapi nyata. Ya begitulah. Kalau kita mau menggali di dalam Al-Quran, ucapan Fir'aun itu aneh tapi nyata. Satu, dia mengatakan Tuhan. Yang kedua ayat mengatakan dia bukan Tuhan. Tuh, kan gak cocok dengan omongannya yang pertama. Kok bisa? Bisa. Ketika dia masih berkuasa, sok. Ketika dia punya kekuatan, punya anak buah, ya, punya pasukan yang besar, banyak. Ada 70.000 pasukan yang siap mengawal dia, membela dia. Dan Mesir itu dikuasai oleh dia. Punya harta, punya pasukan, punya segala-galanya. Dia mengatakan, qala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Di mana Ustaz dalilnya? Buka surat An-Nazi'at. Surat yang ke-79 ayat 42. Oh, ada ayatnya. Sombong tak? Ketika dia masih berkuasa, diberi amanah kekuasaan oleh Allah, sombongnya minta ampun dia. Dia mengatakan, aku penguasamu tertinggi. Coba Bapak Ibu, ada penguasa yang sombong, yang tidak mau diatur sama Allah, tidak mau mengikuti syariatnya, tidak mau mengikuti wahyunya, tidak mau mengikuti Al-Quran. Kalau Fir'aun tidak mau mengikuti kitab Tauratnya Nabi Musa, ya. Kalau Raja Namrud tidak mau mengikuti wahyu mushafnya Nabi Ibrahim. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, penguasa tokoh di Mekah saat itu tidak mau mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ini sombong kan? Pak Bu, sombong gak? Sombong. Itu kalimat Fir'aun yang pertama, dia sombong. Sombongnya kenapa? Ketika dia masih berkuasa, kuat, sehat, walafiah, ya, jarang sakit. Fir'aun itu jarang sakit loh ya. Ingat,
Dalam sejarahnya Fir'aun ini jarang sakit, apalagi pergi corona. Karena apa? Makanannya bergizi. Pelayannya ada ratusan. Makanannya pilihan. Lezat-lezat, makanya sehat terus dia. Kalau kita ngeri-ngerikan, ya, kadang sulit untuk yang dimakan, apalagi dalam ujian kondisi wabah seperti ini. Ya, tapi nggak ada masalah. Orang mukmin tuh biar sakit di dunia, nanti di akhirat insya Allah sehat terus. Kalimat yang kedua, perkataan Fir'aun laknatullah alaihi ini lucu. Ketika dia mau mati, baru dia mengatakan, aku hamba Allah. Ya. Ketika dia mau mati, mau sakaratul maut, baru perkataan diabadikan oleh Allah di dalam surat Yunus. Surat yang ke-10 ayat 91 diabadikan sama Allah. Ini kalimatnya Fir'aun, dia mengatakan dia lemah, nggak berdaya, dan dia berserah diri kepada Allah menjadi orang muslim. Aneh kan? Di satu sisi Fir'aun mengaku Tuhan ketika dia masih sehat, berkuasa, tapi ketika dia mau mati, ya, kalau orang Jawa bongkok, mate, ya, baru dia sadar mengatakan, aku adalah orang muslim. Karena ayatnya Ustaz kita baca di dalam surat Yunus, surat yang ke-90, ayat yang ke-90, surat yang ke-10. Nanti dibuka di rumah Bapak Ibu, surat Yunus. Apa kata Allah? Wa zawwasna bi bani Israil al-bahra fa'atba'uhum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adawa. Dan ingatlah ketika kami selamatkan Bani Israel ketika melintasi laut, kemudian fa'atba'uhum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adawa, kemudian diikuti disusul oleh Fir'aun laknatullah alaihi dan bala tentaranya yang banyak, jumlahnya 70.000, karena pengen mengejar Nabi Musa dan juga pengikutnya Bani Israel, ingin dibunuh semuanya, kan telah mengacaukan kerajaannya, kekuasaannya, pengen dibunuh semuanya ini. Ini kalau ketangkep Fir'aun ini mau digantung ini. Ya, Nabi Musa mau digantung ini sebagai nabi, ya, ada sebagai pemimpinnya Bani Israel, karena ini provokator ini, menyebabkan Bani Israel tidak mau mengakui ketuhanannya Fir'aun. Ya, lumrah ya. Tapi apa yang terjadi? Ditenggelamkan sama Allah di dalam laut saat itu. Hatta idza atrakal gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil wa ana minal muslimin. Apa kata Fir'aun? Ketika dia mau mati, ini air ini sudah masuk ke dalam mulutnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika saya baca tafsir, ya, itu kitabnya ada itu lengkap, yang warna hijau itu lengkap. Jadi satu ayat itu dijelaskan bisa 1-2 lembar. Itu malaikat Jibril itu ngambil pasir tanahnya di dalam laut, disumpelkan ke mulutnya. Supaya apa, Pak? Supaya dia ini ketika mau mati jangan sampai bisa bersahadat. Tapi atas kehendak Allah dia sempat bersahadat. Akhirnya kata Nabi, sampai-sampai malaikat Jibril supaya kalimat la ilaha illallah ini tidak diulang-ulang terus sama Fir'aun. Disumpel pakai tanah dari laut itu. Saking pegel ya. Malaikat Jibril aja pegel sama Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Aku hari ini percaya, beriman, yakin terhadap sesembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel itu. Nah, dia meyakini loh Pak Bu. Bu, Pak, dia mengucapkan syahadat loh ketika mau mati nggih. Fir'aun ini. Bahkan dia mengatakan wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku orang Islam. Ya Allah, aku orang Islam. Loh. Ini Fir'aun nggak main-main, raja Mesir
penguasa yang luar biasa, jahatnya, bengisnya, otoriter, kejam, tidak peri kemanusiaan. Bayi laki-laki dibunuh semuanya. Ini Fir'aun. Tapi diabadikan di dalam Al-Quran. Lemah dia, lemah sekali. Mau mati dia. Nazak sakaratul maut ini, rohnya ini sudah mau diambil sama malaikat Israfil. Akhirnya sama Allah apa? Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru kamu sekarang mengatakan beriman, kamu baru sekarang bisa syahadat, padahal sebelumnya kamu orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Kamu tidak patuh, kamu tidak taat, kamu menyombongkan diri. Tidak diterima syahadatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang 91 itu kalimat terakhirnya. Tidak diterima syahadatnya oleh Allah. Apakah setiap orang syahadat diterima? Belum tentu. Tapi tanda-tanda orang bersyahadat la ilaha illallah itu ada jaminan masuk surga. Syaratnya dia beriman dan berilmu dan beramal soleh. Mana Ustaz dalilnya? Hadis. Kita buka hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ini hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua untuk menguatkan ayat ini, surat Yunus ayat yang ke-90-91. Hadis rawahu Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Barang siapa yang dia mati sebelumnya dia ini mengerti dan mengenal, memahami la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Bapak Ibu, ini hadis untuk menguatkan hadis yang pertama tadi ya. Ini kalau dalam istinbatul ahkam ya, dalam mengambil kesimpulan hukum, ini hati-hati. Kadang orang ini terkecoh dengan hadis yang pertama tadi. Saya pernah dapat informasi itu dari jamaah saya. Ada seorang tokoh itu mengatakan, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting nanti matinya syahadat, kemudian dibacakan surat Yasin dan Al-Baqarah masuk surga. Kok bisa? Mana dalilnya? Ini tadi dalilnya yang pertama tadi. Siapapun orang dia akhir hayatnya mati sempat mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Oh gitu. Kalau dia belajar ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, bagaimana cara menyimpulkan suatu hukum itu bukan dengan akalnya, tapi dengan penjelasan para ulama. Jangan memahami ayat sepotong-sepotong atau hadis sepotong-sepotong, rusak nanti. Jadi orang yang hidupnya nggak pernah ibadah, yang penting dia mati la ilaha illallah masuk surga, enak sekali. Kalau begitu Fir'aun masuk surga. Nggih. Pak, Bu, Fir'aun masuk surga. Kenapa? Oh, dia pinter. Dia mengucapkan syahadat loh. Sempat dia mengucapkan syahadat dan dia yakin, dengan hatinya yakin bahwa yang benar itu Tuhannya Bani Israel, itu yang disembah, bukan saya. Dia tobat, tapi tobatnya ketika mau sakaratul maut. Kalau sekedar orang mengatakan la ilaha illallah itu masuk surga, Fir'aun masuk surga. Tapi bukan seperti itu. Harus dipahami secara komplit ya. Ini kalau kita belajar Islam gini, jangan memahami ayat itu hanya satu ayat kalau ada penjelasan ayat yang lainnya. Jangan memahami satu hadis kalau di situ ada penjelasan hadis yang lebih jelas, gamblang, khusus. Kalau enggak apa? Rusak nanti hukum. Makanya syaratnya orang yang mengatakan la ilaha illallah apa? Syaratnya dia berilmu. Semasa hidupnya kita ngaji seperti ini, ngerti, oh orang itu Islam itu perintahnya gini, harus sholat, puasa, zakat, haji,
silaturahim, berbakti kepada orang tua, dan masih banyak amal-amal kebaikan yang lain dan kewajiban. Oh, ini nggak boleh, ini dilarang, ini haram, ini pembatal iman Islamnya, ini harus dijauhi. Loh, ini berilmu. Lah kalau kita nggak belajar seperti ini, penjenengan tahu dari mana? Nanti jangan-jangan jenengan ngertinya cuma perintah, sholat, zakat, puasa, pembatal syahadat Islam kita nggak pernah belajar, habis kita. Jangan-jangan nanti dalam diri kitanya ada pembatal Islam. Kita nggak nyangka dan kita nggak terasa, kita nggak sadar. Contohnya apa? Sholat, iya sholat, tapi saya datang ke dukun. Ya, datang ke dukun. Ini contoh lah ya. Percaya, yakin kepada dukun paranormal, dibenarkan perkataan tadi, pulang dia jalankan amanah dukun tadi, batal Islamnya. Gak bisa. Ustadz sholat dia, iya sholat, tapi dia percaya kepada dukun. Siapa dukun? Wakilnya setan. Siapa dia? Dia yang telah mempercayai setan yang mencuri berita dari langit, yang kemudian diturunkan kepada dukun-dukun tadi. Itu wakilnya setan, itu dukun paranormal, bisa mengerti tentang kehidupan manusia. Kamu besok hari ini jam ini jangan keluar rumah, kenapa? Berbahaya, celaka. Nanti kamu kalau mau buka warung, toko, atau mau mengadakan hajatan tanggal ini, bulan ini sekian, ini hari baik, jangan hari ini hari jelek. Loh, kok bisa meramal nasib seseorang itu? Kok bisa? Padahal itu barang gaib. Hanya Allah persoalan yang tahu kehidupan manusia, matinya manusia, celakanya manusia, bahagianya manusia, rezekinya manusia. Itu urusan Allah. Manusia nggak boleh ikut campur urusan itu. Kok berani-beraninya dia menentukan hari baik, ada hari baik, ada hari yang tidak baik. Kok bisa? Ini kalau orang nggak pernah belajar ngaji, ini terus akan seperti ini. Kalau dia mati, dia tidak bertobat, kufur kepada Allah. Wong sekedar percaya saja, dia nggak meyakini, dengar tok, oh iya, tapi nggak dijalankan. Sholatnya 40 hari nggak diterima. Sholatnya 40 hari tidak diterima. Mana usah dalilnya? Man ata arrafan fasaddaqa fasa'al an syai'in wa la tuqbal arba'ina lailatan. Barang siapa datang ke dukun paranormal, orang pintar, dia sekedar tanya saja, tanya, tapi dia tidak meyakini perkataan dukun paranormal tadi, la tuqbal arba'ina lailatan, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya, Pak Bu, salate ora ditampa kali Gusti Allah 40 dina lek sekedar takok, tanglet tok. Tapi lek diyakini, kufur dia kepada Allah, meninggalnya dalam kondisi dia keluar dari Islam. Loh, ini kan pembatal. Ya kalau dia nggak belajar ini banyak pembatal itu. Ada berapa pembatalnya? Ada 400 pembatal keislaman. Bukan hanya 10, 400. Ya kadang orang kan belajar sholat, keutamaan sholat, puasa, haji, umroh, baca Quran, silaturahim, berbakti kepada orang tua. Lah ini nggak dipelajari ini. Bahaya ini. Makanya Bapak Ibu pentingnya kita berilmu, jangan sampai kita mati meninggal dunia dalam kondisi kita berbuat syirik kepada Allah. Jangan sampai. Makanya pesan Nabi sebelum saya tutup, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa dia mati tidak dalam kondisi menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, pasti masuk surga. Karena apa? Dengan syahadatnya tadi. Kalau Ustaz tidak bisa mengatakan syahadat, insya Allah dibantu dalam hatinya. Ya, ini hanya tanda saja dengan ucapan lisan tadi. Kalau orang Islam mukmin dia nggak bisa syahadat, insya Allah hatinya syahadat, masih selamat dia. Karena dia hidupnya tidak pernah syirik menyekutukan Allah. Tapi sebaliknya, man mata wa huwa
yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa dia mati dalam kondisi dia tetap masih menyekutukan Allah, pasti masuk neraka. Hadis Imam Muslim. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Itulah tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah.